Oke, kita pada video ini kita akan membahas data mining, yaitu algoritma K-means clustering ya. Apa sih itu clustering ya? Clustering itu merupakan suatu teknik data mining yang membagi-bagikan data ke dalam beberapa kelompok. Dalam hal ini bisa dikatakan grup, bisa dikatakan cluster, bisa dikatakan segmen. Di mana setiap cluster dapat ditempati beberapa anggota secara bersama-samaan. Oke. Cluster juga disebut ya tidak mensyaratkan pengetahuan sebelumnya. Ya, cluster ini tidak mensyaratkan pengetahuan sebelumnya dari grup yang dibentuk juga dari para anggota yang harus mengikutinya. Algoritma K-means clustering. Ya. Di dalam algoritma K-means clustering ini ada dua klasifikasi. Yang pertama itu supervised, yang kedua itu unsupervised. Seperti mana sih supervised ini dan unsupervised? Supervised itu bisa dikatakan mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Bisa juga dikatakan data sudah ada, targetnya sudah ada. Itu supervised. Ya, data ada, target sudah ada. Misalkan begini, datanya ada, targetnya sudah ada kian. Misalnya hobi main bola, apakah dia itu hobi atau tidak main bola? Nah, data sudah ada. Terus dengan beberapa kategori diteslah dia pas suhu, misalnya hujan, disuruh dia main bola, nggak mau dia, berarti nggak hobi. Dimasukkanlah dia ke target tidak hobi. Nah, terus pas panas terik matahari disuruh dia main bola, misalnya, data tadi, dia mau, misalnya. Hujan pun dia mau, misalnya gitu. Berarti dia masuk ke target hobi main bola, seperti itu. Data ada, targetnya sudah ada gitu loh. Sudah ada kian. Misalnya seperti PSI misalnya. Udah ada tujuannya mereka adalah mencari siapa sih yang hobi atau bisa main bola, katakanlah hobi main bola. Data yang mendaftar ini kan banyak. Jangan mendaftar aja ini nggak hobi main bola, minimal pertama hobi dulu ya kan gitu. Padahal targetnya sudah tahu, yaitu hobi apa tidak gitu. Diteslah dia pas suhu-suhu tertentu. Dengan dari situ dia ditentukan ke targetnya. Oh ini hobi, ini tidak hobi, ya gitu. Jadi itu namanya supervise, dia mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Misalnya datanya ada, targetnya ada. Beda dengan unsupervised. Data ada, tapi targetnya belum kita buat, belum tentukan mau buat berapa ini targetnya gitu. Contohnya begini. Kita melakukan identifikasi dulu jumlah penduduk dengan cara melakukan pendekatan penduduk berdasarkan jumlah penduduknya, ya. Nah, di sini kan kita belum tahu targetnya ini berapa nih, berapa kelas. Nah, kita buatlah klasifikasinya 2 atau 3 bagian atau kelas. Katakanlah kalau dari jumlah penduduk kita buat misalnya kelasnya 3, yaitu padat, sangat padat, padat, dan sedang. Nah, setelah kita tadi buat targetnya 3 kelas, disitulah kita masukkan. Ini penduduk dari kota ini, dari kelurahan ini masuk kategori mana? Sangat padat, kalau sangat padat masukkan. Kalau sedang, masukkan. Kalau padat, masukkan. Itu dia. Jadi itu dia unsupervised ya. Unsupervised data ada, tapi targetnya belum ada. Makanya kita buat dulu target, terus masukkan data itu ke target mana yang kita buat itu sesuai dengan perhitungan algoritma tadi. Algoritma K-means ini. Makanya kita buat dulu target. Nah, jadi apa sih perbedaannya supervised dan unsupervised? Supervised data ada, target tahu. Nah, jadi nggak usah lagi kita buat target. Nah, sedangkan unsupervised data ada tapi targetnya nggak ada gitu. Makanya perlu juga kita dulu buat dulu targetnya berapa cluster. Nah, gitu dia ya. Oke. Tetapi dalam algoritma clustering ini dia lebih sering ke unsupervised ya. Oke, kita masuk dulu ya sebelumnya. Clustering dapat dianggap paling penting dalam masalah unsupervised learning ya. Sebuah clustering merupakan kumpulan objek-objek yang sama di antara objek-objek yang sama di antara mereka yang berbeda pada objek dari klaster lainnya ya. Nanti bisa dipahami.
Di dalam algoritma Commons Clustering ini diterapkan dalam beberapa bidang, bisa pemasaran, biologi, perpustakaan, asuransi, dan perancangan kota, ya, dan juga ke pendudukan ya, bisa ya. Juga beberapa algoritma clustering ini bisa juga diklasifikasikan ke beberapa item ya. Commons algoritma clustering. Commons merupakan algoritma untuk cluster N. N itu adalah jumlah data. Berdasarkan atribut menjadi K. Ya, partisi. Di mana K itu lebih kecil dari N. Maksudnya K itu adalah cluster. Di mana nanti cluster itu harus lebih kecil dari jumlah datanya. Nggak mungkin dong datanya 2 Anda buat cluster 3, ya kan seperti itu. Secara umum, K-means clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster. Dia mengelompokkan non-hierarki ya, dikelompokkan beberapa kelompok. Kelemahan K-means. Ya, ada beberapa poin kelemahan dari K-means ini. Yang pertama, bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan jumlah cluster. Ya, jumlah cluster sebanyak cluster harus ditentukan sebelum melakukan perhitungan. Tidak pernah mengetahui realnya cluster dengan menggunakan data yang sama. Namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi cluster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit gitu loh. Tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki robot yang sama. Kadang-kadang memang di dalam cara-cara pengelompokan ini kadang-kadang memang berbeda ya. Ada juga tools misalnya Rapid Miner, kalau mengolah data yang besar dengan hitungan tools dengan misalnya hitungan manual, kadang-kadang berbeda memang. Tetapi memang setelah dengan penelitian yang dilakukan bahwasanya dalam penentuan cluster apa metode ini yang cocok ya. Oke. Algoritma K-means cluster. Ya, ada langkah-langkah dalam algoritma K-means cluster. Yang pertama kita menentukan dulu jumlah clusternya. Ya, kalau ada data berarti tidak ada cluster target, makanya kita buat dulu tentukan jumlah cluster. Berarti kalau begitu dia bisa dikategorikan adalah di antara dua tadi menjadi unsupervised. Kenapa dikategorikan unsupervised? Karena data ada, misalnya, terus clusternya harus belum ada, berarti kita tentukan. Jadi kalau menentukan jumlah cluster itu namanya unsupervised. Terus menentukan nilai centroid atau pusat cluster. Ya, itu hampir sama, misalnya jumlah klasternya 3 dan data itu berapa pusat klasternya. Oke, selanjutnya antara data dengan pusat klaster itu kita menghitung jarak antara titik centroid atau maksudnya pusat klaster dengan titik setiap objek atau setiap data itu. Ya, di mana jaraknya misalnya I-nya dihitung, misalnya data I ke misalnya klasternya, centroidnya, ya, tambah lagi data ini ke centroidnya, oke, gitu. Terus pengelompokan objek untuk menentukan cluster adalah dengan menghitung jarak minimum objek. Jadi kita untuk mengelompokkan dia ke cluster mana nih? 1, 2, 3 kah? Ya. Kita mengelompokkan itu dengan cara menghitung jarak minimum. Ya. Terus kembali ke tahap selanjutnya, tahap 2 untuk melakukan perulangan. Sehingga sampai nanti dia berhenti sampai tidak berpindah lagi klasternya dan jumlah data di setiap klaster. Ya. Oke, pakai rumus ini juga tadi bisa, ini juga sama ya, ini sama dengan itu. Ya. Ada pilih secara K buat data sebagai klaster, terus Anda tentukan pusat klasternya dengan menghitung equidistance-nya, ya, terus tentukan jarak terdekatnya dan selanjutnya. Oke, flowchart ini flowchartnya, flowchart K-means clusteringnya. Kita mulai menghitung, menentukan ada datanya. Misalnya kita mulai masuknya itu ada data, terus kita menentukan banyaknya berapa sih cluster yang kita berikan. Terus misalnya 3, 4, tentukan centroidnya. Setelah kita melakukan perhitungan, apakah centroidnya berubah? Kalau tidak, selesai. Dia selesai kalau tidak lagi. Tapi kalau merubah, dia terus melakukan perhitungan.
Ya, ini dia. Secara umum algoritma konvensional menentukan banyak klaster, menentukan centroid. Centroid itu misalnya pusat klasternya. Apakah centroidnya berubah? Jika iya, hitung jarak data yang di centroid jika tidak selesai. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk transformasi data. Perlu dipahami, di metode K-means clustering ini hanya bisa mengolah data dalam bentuk angka, tidak bisa di luar angka. Maka untuk data yang berbentuk nominal harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Langkahnya seperti mana? Urutkan dulu data itu berdasarkan frekuensi kemunculannya. Ya. Urutkan data berdasarkan frekuensi berapa kali dia muncul. Inisialisasikan data tersebut mulai dari data tertinggi dengan nilai 1. Jadi kalau kita hitung frekuensinya, kemunculannya lebih besar, kita buatlah nilainya 1. Frekuensinya besar kedua, misalnya 2, nilai 2 dan seterusnya. Seperti ini. Ini misalnya kalau sepertinya data, kan tidak boleh diolah, tidak bisa diolah datanya karena harus bentuk angka. Maka kita transformasi dulu data ini ke dalam bentuk angka. Caranya tadi bilang hitung frekuensi terbanyak. Misalnya Bukit Tinggi ada 3, berarti dia inisialnya 1. Bukit Tinggi 3 inisialnya 1. Dan selanjutnya Padang ada 2, frekuensi tertinggi inisialnya 2. Dan yang paling terkecil itu Solok inisialnya 3. Oke. Nah, kita masuk ke contoh kasus nih. Di sana ada data 12 siswa. Nah, kita misalkan buat dia menjadi 2 klaster. Ya, kita buat dia 2 klaster. Di sini kita bisa random atau acak pusat klasternya. Karena diminta 2 pusat klaster, bisa tentukan yang 2, yang 3 pusat, yang terserah. Ya, ya. Di sini kita tentukan dulu penyelesaiannya, yaitu data kedua ini sebagai pusat klaster 1 dan data kelima sebagai pusat klaster 2. Oke, ini dan ini pusat klaster 1, data kedua, pusat klaster 2, data kelima. Oke, dengan angka-angka demikian. Oke, rumusnya begini, sama nih, menghitung jarak antara data dengan pusat klaster dengan rumus atau teori Euclidean distance. Oke, kita hitung jaraknya, yaitu maksudnya jarak yang hitung adalah kalau 2 dari pusat klasternya kita hitung jaraknya ini dengan pusat klaster pertama. Data satunya yang pertama di data 1 hitung ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, karena banyak tadi di data 1 ada banyak variabel, ya hitung aja ya kan gitu. Oke. Kita hitung. Ya, dengan ini. Oke. Misalnya penghitungannya begini. Langkah pertamanya, hitung jarak dari data ke 1 ke pusat klaster. Artinya hitung data pertama ke pusat klaster. Bisa klasternya dulu, bisa ke data. Kalau penghitungan itu bisa aja. Itu sama. Kalau ini pun dibalikkan, data sama. Tapi kalau menghitung dengan Excel harus sesuai algoritmanya, yaitu hitung data ke pusat klaster. Artinya data dulu. Yang ini kan pusat klaster dulu dibuat, nggak masalah. Ya. Oke, hitung pusat klaster ke data. Ya, pusat klasternya ini. Pusat klaster pertama, yaitu 84 dikurang 79, 76 kurang 75, 79 dikurang 75, 77 dikurang 785, 76 dikurang 76, 77 dikurang 78, 75 dikurang 76, 81 kurang 80. Ini dari mana? Ini data pertama. Yang ini. Ingat ya, 7975. 75. Ini data pertama. Nah, 7975. Inilah yang hitung. Ini dihitung ke sini, ini kurang ini, tambah ini kurang ini, tambah ini kurang ini, tambah ini kurang ini, tambah ini kurang ini. Itu tadi. Ya. Oke. Terus dijumlahkan dapatlah jumlah nanti. Terus habis itu masuk kita ke
klaster kedua. Itu pertama, ya. Hitung dia. Yaitu tadi kan data pertama ini, ya. Yaitu 82 dikurang 9, 82 kena. Seperti itu. Jadi kelas itu itu menghitung jarak pertama dulu, data pertama dengan klaster 1 dengan data pertama, klaster 2 dengan data pertama. Oke. Terus demikian juga, ya. Oke, setelah itu data kedua lagi, hitung data kedua ke pusat klaster. Data kedua ini. Data kedua ini hitung ke pusat klaster, hitung dia ke pusat klaster. Pusat klaster kan diri sendiri, hitung dengan ini. Jawabannya ini 0. Hitung-hitung. Jadi hitung nanti data ketiga lagi ke pusat ini. Demikian data kedua ke pusat ini di klaster kedua. Jadi misalnya data kedua nih. Data kedua kita hitung ke pusat klaster. Pusat klaster pertama itu ya ini datanya. Terus nanti di hitungan kedua pusat kelas data kedua hitung di klaster 2 yaitu data kelima misalnya. Itu. Ya, seterusnya. Makanya ya, Anda ini tadi pertama, ini kedua, ini ya. Anda hitung pusat klaster dengan data kedua ya. Dan itu terus data ketiga ke pusat klaster, data keempat ke pusat klaster. Setelah dilakukan penghitungan selama seterusnya sampai 12 kali, sehingga hasil perhitungannya setelah dijumlahkan adalah seperti ini. Data pertama dapatnya di klaster 1 itu 10,4. Yang ini ya. Ya, data pertama itu 10,4. Data kedua dari klaster data pertama di klaster pertama itu 10,4. Data pertama di klaster kedua itu 21,7. Dari mana ini? Dari penghitungan klaster pertama, data pertama ke klaster 1 10 dapat ya. Data pertama ke klaster 2 dapat 21. Itu dia. Oke. Jadi demikian juga telah dihitung data kedua klaster 1 dapat 0 dan seterusnya. Nah, setelah itu baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama, di mana baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster kedua. Ini penjelasannya ini. Baris pertama menunjukkan nilai jarak terhadap klaster pusat pertama dan baris kedua ke klaster kedua. Habis itu kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan mana yang terkecil, kita menghitung yang terkecil. Ya, ini kan kita harus menghitung yang kecil. Ini masuk ke klaster mana? Nomor 1, data 1. Ini dibanding ini mana yang terkecil? Ya, 10,4 ya di klaster 1. Ini klaster 2. Ini klaster 1 juga, data kedua. Ini data ketiga klaster kedua. Jadi setelah dikelompokkan seperti ini. Jadi dihitunglah jarak terkecil dapatlah seperti ini. Inilah di antara data ini dengan ini yang terkecil. Oke. Setelah dapat tadi bahwasanya setelah kita kelompokkan di mana tadi kita dapat ini di klaster 1 ada 10 data, di klaster 2 ada 2 data. Baru kita tentukan lagi pusat klaster baru. Ya, pusat klaster baru. Ya, cara menentukannya bagaimana? Ini kan sekarang data C1 kan ada 10. Ini semua kecuali 3 dan 5. Ya. Jadi hitung yang data 10 tadi, hitung yang masuk klaster 1, yaitu hitung data pertama ditambah data kedua, ini ya. Data pertama tambah data kedua tambah data keempat, ya data keempat ya. Ketiga kan tadi klaster 2 ya. Tambah data kelima dan sampai seterusnya ya, sampai data ke-12 ya, yaitu terakhir 20 dibagi 10. Dari mana 10? Karena data dari 12 tadi ada 10 data. Masuk lagi nih data kedua, data
variabel kedua data pertama. Ini 75, 76, 86, 75 sampai seterusnya dibagi 10. Masuk lagi ini juga yang ketiga ini 75. Nah, habis itu dapatlah ini klaster, setelah dibagi dapatlah ini menjadi klaster pusat klaster baru. Ya. Ini menjadi pusat klaster 1 di data 1. Data kedua juga ini ya, yaitu data kedua itu 77 tambah 84 dibagi 2 yang ini. Data kedua 77 tambah 84 dibagi 2. Terus 84 tambah 82 dibagi 2. 78 dibagi 81 tambah 81 dibagi 2 dan seterusnya. Sehingga dapatlah ini menjadi pusat klasternya. Oke. Nah, sekarang sudah ada pusat klaster yang baru, yaitu di klaster 1 ini. Ya, klaster 2 ini. Ini klaster 1 kita ulangi lagi ya. Ini pengulangan langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Jadi, kita hitung lagi penghitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster. Jadi mana? Maksudnya gini. Data pertama ini kita hitung ke pusat klaster yang baru. Data pertama kita hitung ke pusat klaster yang baru. Ya. Data kedua kita hitung nanti klaster terbaru. Ya, seperti itu. Jadi makanya dapat ini coba diperhatikan. Ini kan pusat klaster yang baru dikurang data pertama. Ya, bentar saya copy dulu. Nah. Oke. Jadi sekarang ini kan menjadi pusat klaster baru ya, di klaster 1 78,5, 76,2 dan seterusnya. Di mana data pusat klaster baru ini dihitung lagi perhitungan jarak. Pusat klaster C1 tadi 78,5 dikurang 79, 76,2 dikurang 75 dan seterusnya. Oke, dapatlah ini. Sama C2 juga, klaster 2 juga dihitung jaraknya antara data 1 atau antara pusat klaster ke data 1. Pusat klasternya tadi yang ini kan, 79,5. Dihitunglah 79 dikurang 79,5 dikurang 79 dikurang 83 dikurang 75 dan seterusnya. Oke, ya dapatlah ini. Terus dia lakukan terus penghitungan klaster data pertama ke pusat klaster, data kedua ke pusat klaster, ya, data ketiga ke pusat klaster, terus dilakukan perhitungan sampai data ke-12. Lalu setelah dapat itu, ya ini dilakukan ya, terus data kedua ke pusat klaster, data kedua ke pusat klaster 1, data kedua ke pusat klaster 2, ya, sampai seterusnya. Nah, setelah dilakukan sampai perhitungan ke data ke-12, maka dihitunglah hasil perhitungannya begini, mana yaitu data pertama terhadap klaster 1 itu ada 5,5, data pertama ke klaster 2 itu ada 2,5, yang ini. Ya, ini. Data pertama itu di klaster 1 ada 5,5 dapat, data kedua itu, data pertama di klaster kedua itu, data ini, klaster 2 ada 20,5. Oke, dan seterusnya. Maka dikelompokkan lagi. Kita lihat sekilas mana yang lebih kecil. Klaster 1, data pertama klaster 1, data kedua klaster 1, data ketiga klaster 2. Ya. Jadi setelah dikelompokkan seperti ini. Nah, dilakukan pengelompokan kembali seperti yang pertama tadi, dihasilkanlah seperti ini juga, sama. Nah, karena G1 sama dengan G2, maksudnya langkah pertama tadi ya, dengan setelah lakukan perulangan lagi di mana anggotanya sama.
maka tidak perlu lagi lakukan iterasi atau perulangan. Sampai di sini saja karena cluster sudah mencapai stabil, tidak berubah lagi. Tadi kan dia stop kalau clusternya tidak berubah lagi dan disimpulkanlah bahwasanya di cluster 1 itu ada 10 data yaitu 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan di cluster 2 itu ada 2 data yaitu 3 dan 5. Oke, semoga bisa dipahamin. Kalau kurang mengerti bisa dikomen melalui kolom komentar dan saya akan jawab. Terima kasih. Yeah.